Pemprov DKI Jakarta memberikan kejutan spesial di hari ulang tahun ke-498 dengan menerapkan tarif Rp1 untuk seluruh moda transportasi umum. Program ini berlaku 1 hari penuh pada tanggal 22 Juni 2025, mencakup Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL komuter lain. Antusiasme warga terlihat sejak pagi, banyak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berkeliling kota bersama keluarga. Selain tarif murah, berbagai hiburan juga digelar di halte dan stasiun sebagai bagian dari perayaan HUT Jakarta. Melalui program ini, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik yang ramah lingkungan. Semarak Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah disambut meriah oleh masyarakat Rawabelong. Flyover yang digelar di sekitar Masjid Al-Madinah, Sukabumi Utara menjadi simbol semangat hijriah dan kebersamaan umat muslim. Ratusan warga memadati area Masjid Al-Madinah, Sukabumi Utara dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah yang jatuh pada hari Kamis malam, 26 Juni 2025. Flyover menjadi kegiatan utama yang digelar oleh panitia masjid bersama warga sekitar. Anak-anak hingga orang tua tampak antusias mengikuti kegiatan ini, membawa obor menyusuri jalanan sekitar dengan penuh semangat dan tertib. Suasana menjadi syahdu saat obor mulai dinyalakan serentak. Gema sholawat dan lantunan doa pun turut mengiringi langkah peserta, menciptakan nuansa religius yang hikmat dan penuh makna. Menurut panitia pelaksana, kegiatan ini bertujuan untuk menghidupkan semangat hijrah serta mempererat ukhuwah Islamiyah antar warga, khususnya generasi muda. Flyover kemudian ditutup dengan keliling sekitaran Rawabelong dan kembali ke pelataran Masjid Al-Madinah sebagai harapan agar tahun baru ini menjadi awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Dari Sukabumi Utara, Flyover 1 Muharram ini menjadi pengingat bahwa hijrah bukan hanya tentang perpindahan fisik, tapi juga perubahan hati dan niat menuju kebaikan. Halo pemirsa, generasi muda kini semakin dituntut untuk melek finansial sejak dini. Melihat pentingnya hal tersebut, Universitas Satya Negara Indonesia atau USNI bekerjasama dengan Treasury menyelenggarakan seminar bertajuk Smart Money Generation dengan tema cerdas berinvestasi sejak muda, kenali nilai emas dalam hidup. Acara ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dan menghadirkan narasumber inspiratif. Berikut liputannya untuk Anda. Seminar Smart Money Generation digelar di Auditorium Universitas Satya Negara Indonesia pada hari Kamis, 26 Juni 2025. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara USNI dengan platform investasi digital Treasury yang mengajak mahasiswa untuk lebih cerdas dalam mengelola keuangan pribadi sejak usia muda. Narasumber utama, Nandi Bagus, sarjana psikologi selaku Head of Community Development Treasury, menyampaikan pentingnya literasi finansial dan investasi sejak dini, khususnya melalui aset seperti emas. Dalam materinya, Nandi menegaskan bahwa investasi bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memberikan nilai dan perencanaan bagi masa depannya. Sesi seminar berlangsung interaktif, dengan banyak peserta aktif bertanya tentang strategi investasi, cara menabung yang konsisten, hingga risiko yang perlu dipahami sejak awal. Acara ini diharapkan bisa menjadi titik awal bagi mahasiswa tidak hanya unggul dalam akademik, tapi juga memiliki kesiapan mental dan finansial menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang. Anda punya waktu hanya 3 tahun. Kalau nabung berarti 50 juta dibagi 12 kali 3, misalkan gitu. Jadi per bulannya harus nabung berapa banyak? Nabung kan imbal baliknya nggak terlalu gede. Terus apa yang harus dilakukan? Suasana kreatif dan penuh gaya kembali mengisi M Block Jakarta Selatan lewat acara Shadows Market yang berlangsung selama 5-6 Juli 2025. Ini menjadi wadah bagi para pecinta fashion dan pelaku industri kreatif untuk bertemu, berbelanja, dan saling menginspirasi. Berikut liputannya. Selamat malam pemirsa, bersama saya Regita Meliana. Suasana kali ini di Blok M sangat berbeda. Saya berada di M Block Jakarta Selatan. Suasana akhir pekan di M Block Jakarta kali ini terlihat berbeda.
Banyak pengunjung datang sejak pagi untuk menghadiri Katies Market. Bazar kreatif yang dipenuhi dengan baju-baju kemas, pernak-pernik lucu, dan karya tangan anak muda Indonesia, bahkan sampai ada DJ. Acara yang dimulai sejak pukul 10 pagi tadi berlangsung hingga malam hari, berubah menjadi pasar malam estetik dengan lampu-lampu hangat dan musik yang asik. Sekitar 20-an tenan lokal hadir memamerkan produk mereka, mulai dari outfit handmade, tote bag ilustrasi, bahkan aksesoris lucu. Dari Emblem Jakarta, Katies Market membuktikan bahwa belanja bukan cuma soal transaksi, tapi juga soal pengalaman, kreativitas, dan komunitas. Saya Regina Meliana, melaporkan. Sekian liputan dari saya. Selamat malam. Pemirsa, hujan deras mengguyur kota Tangerang Selatan sejak Selasa malam, menyebabkan banjir di sejumlah pemukiman. Salah satunya di perumahan Ciledug Indah 2, yang saat ini masih tergenang air dengan ketinggian yang cukup tinggi. Sejumlah warga harus dievakuasi karena banjir tak kunjung surut. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan kami, Putra Nugraha, yang saat ini berada di lokasi kejadian. Ya, baik Zulfa, terima kasih dari studio. Saya Putra Nugraha mengabarkan langsung dari perumahan Ciledug Indah 2. Tepat di belakang saya, air masih mengendangi wilayah dari Ciledug Indah 2, Kota Tangerang. Yang dimana hujan banjir ini terjadi karena adanya hujan yang cukup lebat dimulai dari jam 3 dini hari hingga saat ini luapan air masih cukup menggenangi di wilayah ini, sehingga harus ada beberapa warga yang seperti lansia dievakuasi ke perumahan-perumahan yang tidak terkena banjir oleh BPBD Kota Tangerang saat ini. Sehingga untuk saat ini wilayah dari Ciledug Indah 2 masih belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4, khususnya mobil dan motor, dikarenakan banjir yang saat ini masih bervariasi volume airnya, kira-kira hingga 40 cm atau mungkin lebih dari 1 meter. Saya Putra Nugraha kembali ke studio. Terima kasih Putra Nugraha atas informasinya. Kami akan memantau perkembangan situasi banjir di daerah Ciledug dan sekitarnya, dan kami himbau kepada seluruh warga agar tetap waspada.